Kita beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga BBM non-subsidi kembali membuat biaya operasional kendaraan jadi perhatian. Di tengah kondisi ini, mobil listrik kembali disebut sebagai salah satu alternatif yang lebih hemat untuk bisa digunakan sehari-hari. Namun, berapa sebenarnya biaya yang harus disiapkan bagi pengguna mobil listrik untuk mengisi daya kendaraannya? Dan apakah hasilnya akan tetap sama jika pengisian dilakukan di rumah atau menggunakan AC atau DC fast charging di SPKLU? Lagi-lagi harga BBM non-subsidi naik mulai dari RON 92, 95 sampai 98 semuanya naik drastis. Nah, buat para pemilik kendaraan yang pakai bahan bakar bensin ini tentu harus ngeluarin kos ekstra kalau mereka pergi ke SPBU. Bahkan beberapa di antaranya harus mau beralih ke transportasi umum dan ngandangin mobilnya di rumah. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya mobil-mobil listrik kayak di sebelah saya ini itu suka disebut-sebut sebagai alternatif utama karena dinilai lebih efisien. Hah, emang beneran ya mobil listrik sehemat itu? Kalau gitu kita cari tahu aja gimana sih biaya yang harus disiapin sama para pemilik kendaraan listrik kalau mereka ngecas dari rumah atau dari SPKLU kayak gini, baik itu pakai AC ataupun DC fast charging. Kita cari tahu. Buat menjawab pertanyaan tersebut, kami udah membuat simulasi berdasarkan tarif energi yang berlaku saat ini. Simulasi ini menggunakan asumsi efisiensi rata-rata kendaraan dalam penggunaan harian. Berdasarkan asumsi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan biaya energi untuk menempuh jarak 100 km. Nah, dari simulasi tersebut terlihat kan ada perbedaan biaya energi yang cukup signifikan. Pengisian daya di rumah ini jadi opsi paling ekonomis dengan biaya sekitar Rp24.000 untuk menempuh jarak 100 km. Sedangkan pengisian melalui SPKLU itu memerlukan biaya yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap masih berada jauh di bawah kendaraan berbahan bakar minyak. Selain biaya energi, calon pengguna mobil listrik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan seperti penambahan daya listrik di rumah, pemasangan wall charger, dan instalasi perangkat pendukung lainnya. Tapi besaran biayanya dapat berbeda-beda satu dengan lainnya. Ini semua tergantung dari jenis kendaraan dan kondisi masing-masing rumah ataupun promo yang diberikan oleh para produsen kendaraan listrik. Nah, kita juga bikin simulasi nih. Dengan dana sekitar Rp4 juta, kira-kira mobil yang dipakai berdasarkan sumber energi yang ada, kira-kira bisa jalan seberapa jauh sih? Simulasi ini juga mendukung perbedaan jarak tempuh yang dapat diperoleh dengan anggaran Rp4 juta tadi. Pada kendaraan berbahan bakar minyak, dana tersebut ternyata cukup untuk menempuh jarak sekitar 2.600 hingga 3.000 km. Sedangkan mobil listrik dapat menempuh jarak antara 9.000 hingga lebih dari 16.000 km tergantung metode pengisian daya yang digunakan. Meski demikian, waktu pengisian dan pola penggunaan kendaraan tetap jadi pertimbangan dalam menentukan pilihan teknologi yang sesuai. Oke, kita udah ngecas baterai listriknya secara penuh sampai 100%. Cepet aja dan biayanya nggak terlalu mahal ternyata. Nah, tapi memang kalau bicara penggunaan energinya doang, mobil listrik tuh jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar minyak pada mobil-mobil konvensional. Tapi soal gimana mobil ini bisa dinilai irit, itu balik lagi kepada bagaimana mobil ini digunakan, kemana aja, seberapa sering, dan ngecasnya di rumah atau di SPKLU kayak gini, pakai AC ataupun DC fast charging. Albi Pratama, Baramestro, Jakarta.